Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liantin. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Nah, untuk itu, yuk langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian yang dilakukan. Nah, yang pertama ada motivasi atau isu penelitian, di mana economic performance atau kinerja ekonomi ini merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama, yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Dewi dan Wirasenda 2017. Corporate Social Performance penting untuk mencerminkan kondisi perusahaan yang baik di hadapan investor. Strategi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sistem blockchain dapat menambah kepercayaan investor. Pentingnya corporate sustainability mengenai tingkat transparansi yang baik dalam perusahaan. Kemudian ada research gap. Yang pertama, corporate social performance tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap economic performance. Bibision, Darmaji, dan Sutanto 2014. Strategi bisnis terbukti berpengaruh terhadap economic performance, Puspita 2018. Hasil penelitian Fugger 2018 berharap ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi kepercayaan yang masih lemah. Kemudian corporate sustainability tidak memiliki hubungan signifikan terhadap economic performance, Sejati dan Prastiwi 2015. Kemudian fenomena masyarakat ekonomi ASEAN MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan bisnis produksi tunggal yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Delasari 2018. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas, sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang baik untuk dapat bersaing. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi bertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Research gap dalam penelitian tidak dijelaskan secara eksplisit, sebaiknya didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dengan dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Economic performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Dewi dan Wirasenda 2017. Kemudian corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman. Wirawan 2016. Kemudian strategi perusahaan diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Sule dan Saifullah 2017. Blockchain digunakan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada dalam perusahaan. Wijaya dan Darmawan 2017. Corporate sustainability adalah aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan tepat menjaga dan mempertahankan SDA dan SDM untuk masa depan. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian. Selanjutnya itu terkait dengan kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Pembaharan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dengan database management system. Ini yang akan menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability. Kritik pada bagian ini, peneliti telah memulihkan novelty dalam penelitian ini secara implisit. Di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian
lainnya dengan variabel yang sama. Yang selanjutnya yaitu research question dari penelitian ini. Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Kritik pada bagian ini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit dan perumusan masalah yang dipaparkan merupakan hasil penelitian dari reviewer. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, kemudian untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance, kemudian untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance, kemudian untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritik pada bagian ini, peneliti tidak menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara implisit dan tidak mendetail, sehingga menyulitkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu ada kontribusi penelitian, yaitu dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan juga corporate sustainability terhadap economic performance. Dalam penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa kinerja ekonomi perusahaan dipengaruhi beberapa faktor dan menjadikan penilaian investor untuk melihat kondisi keuangan di suatu perusahaan. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi dalam penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih detail mengenai kontribusi dalam penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada stewardship, di mana menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi telah lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Donaldson dan Davis 1991. Kemudian stakeholder theory, di mana stakeholders mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Pada stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut. Di Kahn 2004. Kemudian positive accounting theory, di mana teori akuntansi positif ini menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Kritik pada bagian ini yaitu tidak ada karena peneliti telah menjelaskan 3 grand teori yang digunakan dalam penelitian ini dan peneliti juga telah memaparkan dengan keterkaitannya dengan variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, stewardship menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan individu, tetapi lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya. Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipalnya sebagai dasar pertanggungjawaban. Kemudian stakeholder theory, di mana hubungan dengan corporate sustainability terletak pada informasi perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hubungan dengan corporate social performance terletak pada informasi non-keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu positive accounting theory, di mana hubungan dengan economic performance terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman akuntansi. Hubungan dengan bisnis strategi terletak pada pemilihan strategi bisnis yang baik. Kemudian hubungan dengan blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga data atau informasi agar meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini dengan variabel dalam penelitian ini secara eksplisit. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kerangka konseptual. Nah, dapat kita lihat bahwa seperti itulah kerangka konseptualnya. Kemudian kritik pada bagian ini, peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitiannya.
H1, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. H2, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3, blockchain tidak berpengaruh terhadap economic performance. H4, corporate social sustainability tidak berpengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan bahwa pengaruh setiap variabel independen dengan pengaruh dependennya dan didukung dengan pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Kemudian ada definisi operasional variable, yaitu ada variabel dependennya yaitu economic performance. Nah, kemudian variabel independennya yaitu corporate social performance, kemudian bisnis strategi, blockchain, kemudian corporate social sustainability. Nah, dapat kita lihat seperti itulah rumus-rumus yang terdapat pada bagian ini. Kemudian kritiknya yaitu peneliti sudah menyampaikan definisi operasional secara jelas dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu teknik penarikan sampel, di mana pengambilan sampel yang digunakan dengan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian mencakup data tahun 2014 sampai 2018. Kritiknya, peneliti telah menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit dan memaparkan kriteria pengambilan penelitian dengan menggambarkan kriteria penarikan sampel. Kemudian unit alat analisisnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dipilih 7 perusahaan sebagai sampel. Kemudian periode penelitian mencakup 5 tahun. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Jenis datanya, penelitian ini menggunakan data sekunder menggunakan metode dokumentasi atau pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian dan laporan keuangan yang didapat melalui website www.idx.co.id. Kritiknya tidak ada karena peneliti sudah jelas dalam memaparkan jenis datanya. Yang selanjutnya itu uji kelayakan model. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Kritiknya tidak ada karena peneliti sudah cukup jelas menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian metode analisis data yaitu uji berpasangan 3 model, diantaranya uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Yang selanjutnya yaitu persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian, yaitu rumusnya dapat dilihat pada slide berikut. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan dalam menampilkan persamaan regresi penelitian tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software eViews. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hasil penelitian, di mana analisis statistik deskriptif telah digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Yaitu hasil uji kelayakan model, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu fixed effect model atau FEM dalam regresi data panel. Kemudian uji hipotesis, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritiknya, penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis serta menggunakan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kemudian bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kemudian blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kemudian corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas memberikan kesimpulan dan sudah menjelaskan sesuai dengan urutan masalah dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan, di mana periode penelitian dalam yang digunakan hanya 5 tahun sehingga data kemungkinan kurang mencerminkan kondisi dalam jangka panjang. Kemudian masih banyak perusahaan yang menerbitkan mata uang asing dalam bentuk USD. Kemudian terdapat perusahaan yang tidak membagikan dividen sehingga sampel yang sesuai terbatas. Kemudian variabel dalam penelitian ini masih terbatas, hanya menggunakan variabel economic performance dan variabel independennya yaitu corporate social
performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Kritiknya, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian ini secara eksplisit. Selanjutnya yaitu implikasi, di mana bagi perusahaan memperhatikan kelengkapan data laporan keuangan untuk dipublikasikan. Kemudian bagi investor sebaiknya tidak hanya melihat dari laba dalam laporan keuangan perusahaan, tapi dapat juga dari laporan arus kas, aktivitas operasional perusahaan. Yaitu kemudian bagi peneliti sebelumnya memperluas periode, sektor berbeda, proksi lain, dan variabel yang berbeda. Kritiknya, peneliti telah menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya, kemudian manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkat economic performance. Demikianlah hasil review jurnal dari saya, semoga bermanfaat.